Nayana, Nana. Apa Kok lu sih nggak menimpa, tiba-tiba nggak menimpali Nayana lagu gitu. apa yang gue nyanyiin? Ya iyalah, kenapa gue nyanyiin Nayana nih lagi heboh heboh akhirnya kebenaran terungkap. Jeng Tapi jeng jeng jeng. ini terungkap menurut lo beneran 100% atau ini masih ada yang ditutupi menurut lo? Kayaknya masih ada yang ditutupi sih. Kayak Hmm. gue pengen tahu mana sebenarnya nggak fair sih, tapi kayak ya jilid-jilidan gue kan itu terungkap nama-nama idol yang dieliminasi gara-gara rigging votes itu kan, vote manipulasi. Gue pengen tahu idol yang bisa masuk apa bisa yang bisa debut tapi yang dimanipulasi. Gue pengen tahu sih, tapi Iya, kayaknya gue gue nggak akan juga. tahu juga ya. Nggak Gue apa, pengen tahu maksudnya siapa kasihan yang juga sih idolnya. nyogok gitu. Ya nyogok kan udah jelas kayak Starship. Ya suka Starship deh. Starship mah Parah lo ya. alias le. Lo kalau misalkan gue ingetnya Starship doang sama anjir. Starship lo ini banget ya, Sensi ya. apa emosian ya lo ya. Ya gue mah bukan budak agensi, sorry. Oh gitu. Budak jadi lo kan- mah budak Wonho lo. Jadi kan terungkap tuh nama-nama apa idol yang jadi korban dari kekejaman PD An Junyoung. Tapi itu gara-gara kasusnya produs ini, An Junyoung itu dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 37 juta won. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Wow. 370 juta ya? Nggak 400 jutaan. tahu. Ayo, sih, KRW 37. nyari ya. Coba kayaknya 400 jutaan deh ya. Segitu mah anjir nggak ada apa-apanya anjir. Ya nggak sih? 400 juta. 450 juta lah ya. Ya Iya. kayaknya duitnya dari duit sogoknya itu juga dia bisa bayar nggak sih? Iya, Kurang ini nggak juga sih? Mending 400 juta nggak bisa beli apartemen Jakarta Selatan. itu tuh 400 juta buat apa lo bayar kompensasi trainee-trainee yang harusnya debut tuh juga kayaknya nggak cukup sih. Iya, ini LRT City juga nggak bisa ini beli satu kamar di situ mah. RT City yang Bekasi ya. Iya. Tapi tuh dari di antara semua nama idol, nama-nama trainee gue, nama-nama trainee yang disebut itu gue paling miris sebenarnya yang Produce 48. Itu Han Chowon sama Lee Ka-eun yang parah ternyata. Kalau hasil sebenarnya kan mereka itu di posisi, kalau Han Chowon kan posisi 13, terus Lee Ka-eun posisi 14. Tapi kalau misalnya nggak ada voting manipulasi itu, mereka tuh posisi 5 sama 6. Harusnya debut ya. Iya, Gaunnya 5, cowoknya 6 dan seharusnya debut. Wow. Di situ kayak bahkan member after school kayak gue lupa namanya Juna ya, udah kayak posting di IG mengungkapkan kekecewaannya kayak yang sabar ya Ka-eun gitu kan. Ka-eun ini kan pas dia diproduce kan orang-orang bilangnya dia kayak terlalu tua, tanda kutip terlalu tua untuk ikutan produce kan. Dia 96 kalau nggak salah. Kayak itu tuh kesempatan terakhirnya dia untuk jadi idol, karena di after school tuh dia juga nanggung masuknya pas after school keburu hiatus juga gitu kayak ternyata dia nggak lolos kan gara-gara vote manipulasi itu. Dan gara-gara itu seandainya dia lolos ya dia seharusnya masih di playlist sih, kayak kan gara-gara dia nggak lolos keluar dari playlist itu sih kayak menurut gue. Terus Han Chowon ini kan dari Cube, gue nggak tahu sih nasibnya gimana sekarang itu. Mungkin yang terus yang shock juga yang Produce X101, ternyata yang harusnya debut itu Kujungmo-nya Gravity-nya Starship, terus Kim Dong Hyun sama Lee Ji Hyuk-nya Attention itu tereliminasi. Itu yang harusnya kayak mereka bertiga debut. Tapi kalau yang Starship, apa lo nggak curiga kalau Starship sengaja ini gitu? Nggak usah didebutin deh di X1 gitu. Oh Starship, tapi gue bingung sih, maksud gue kan mereka udah dapat ini ya, siapa sih gue lupa lagi. Anjir gue lupa. Pokoknya Starship yang Gravity juga. Gravity Produce yang temannya Ko Jungmo, siapa sih? Iya gue inget tapi gue nggak tahu namanya. Yang mukanya yang apa yang kayak Lee Dewi gitu-gitu. Teng tong nang nang nong nang. Kan mereka ada Kang Mini, Ko Jungmo, Kang Mini sama Han Wojin tuh lolos nggak ya? Enggak ya? Oh Song Hyun Jun sama Mini kan ya lolos tuh. Tapi kalau menurut gue ya kenapa dia mungkin mau ala-ala Nues gitu ya. Maksud gue kalau masuk 3-3-nya juga nggak masalah sih. Kenapa masih satu dia eliminasi? Oh gitu ya juga sih kan. Kontrak X1 kan juga agak beda juga ya sama yang mau kayak Nues juga. sebelum. Gue tuh paling yang sempat gue rada
kayak konspirasi teori aja sih di otak gua. Jadi kan si Kang Baekho tuh harusnya kayaknya lolos ya, ntar gua cek dulu. Kang Dong Ho. Kayak Kang Dongho. Kok Kang Kang Baekho sih? ya Kang Dongho dia itu. Beko nama panggungnya Beko. Oh iya Baekho ya. Si Dongho itu tereliminasi di posisi 13. Dia tuh harusnya masuk tuh. Nah, Wanawan gue nih, Wanawan maksudnya kan. ya nih yang ya Wanawan kan, gue tuh mikirnya itu atas dasar emang deal-dealannya Pledis dengan Mnet. Nih waktu sebelum ada kasus voting manipulasi ini mencuat ya. Jadi gue mikirnya oh mungkin deal-dealannya Pledis karena mereka pengen Nues berempat nih sama Jonghyun ini kan nggak masuk ya. Ya berempat dulu mereka gedein Nues dengan nama Nues W, terus biar si Minhyunnya Minhyunnya promo di Wanawan. Jadi kan Nues W-nya dapat ini nih exposure-nya produce dan kebetulan sukses juga kan. Pas Nues W-nya juga oke, Minhyunnya lagi di Nues, setelah itu Wanawan selesai, Minhyunnya balik lagi ke Nues kan langsung kayak apa? Dia balik ke Nues dengan nama Nues yang udah tetap terjaga gitu dengan sisa-sisa member yang nggak masuk Wanawan. Gue mikirnya itu salah satu strategi Pledis, tapi itu kayaknya Pledis kan sempat komen pas pengumuman nama-nama trainee keluar kemarin itu. Pledis akhirnya sempat ngomong akhirnya kebenaran terungkap ya gitu. Terus dia bilang kalau dia sama sekali nggak menerima kompensasi dari CGNM gitu, sampai sekarang belum jelas kompensasinya apa. Terus gue mikir oh berarti yang konspirasi gue ini ternyata tuh nggak benar ya, karena si Pledis ngeklaimnya ya itu kayak dia nggak bermain dalam konspirasi itu. Ngerti nggak sih, paham nggak sih maksud gue? Ya ngerti. Menjelaskannya dengan benar nggak? Cukup bisa dipahami lah. Tapi pada akhirnya Nues maksudnya kayak nggak masuknya Baekho pun ya tetap dapat exposure anyway sih. Jadinya kayak dia dapat istilahnya kayak positifnya lah dari produce ini. Kalaupun misalkan pada akhirnya Baekho masuk gitu atau enggak Jonghyun masuk ke Wanawan juga, ya kayaknya ya Nues akan tetap terkenal juga sih menurut gue. Setelah mereka keluar, maksudnya setelah Wanawan kontraknya selesai juga mereka balik ke Nues lagi tanpa ada Nues W juga ya akan terkenal sukses juga aja ya. gitu. Oh iya sih, benar juga. Cuman sih. mungkin kalau Nues W ini muncul tuh kayak jadinya lebih kalau gue sih ngelihatnya kayak perjalanannya jadi lebih drama gitu loh. Jadi kayak ada cerita aja gitu. Kayak ada cerita. Padahal sebenarnya kalau seandainya Dongho sama Jonghyun masuk pun juga Nues tetap akan aman ya sebenarnya. Karena toh juga yang masuk Nues kan membernya 5, 3-3-nya misalnya di Wanawan kan. Jadi akan kebawa juga sih sebenarnya ya. Nggak sesuai dengan konspirasi gue mikirnya memang sengaja Pledis pengen dia satu aja yang di Wanawan, sisanya buat gede Nues gitu. Tapi kayak kok yang lo bilang tadi, bener juga sih, kayak itu cuma konspirasi di otak gue doang sih. Karena kayaknya dari statement Pledis tuh sepertinya membantah kayak mereka tuh kayak kesal terlibat dari konspirasi ini yang proses voting manipulasi. Tapi kayaknya juga Pledis juga nggak bakalan ini nggak sih, maksudnya kayak mereka nggak bakalan mengakui juga nggak sih kalau misalkan seandainya memang terlibat. Iya, kalau misalkan mereka terlibat kan nggak mungkin akan ngakui juga nggak sih. Jadinya kayak ya kita nggak tahu apa sih sebenarnya. Pledis ngomong kayak gitu juga mungkin cuman kayak biar bikin fans jadi ngerasa kayak ya guys ternyata kita selama ini korban gitu kayak nggak tahu juga maksudnya kan selalu ada dua sisi dalam sebuah peristiwa kan. Kalau misalkan bijak sekali Ron. Satu merasa kayaknya emang terzolimi gitu, ya satu lagi mungkin ya siapa tahu ternyata Pledis gitu kan, kita kan juga nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya udah, tapi ini karena si Anjuyongnya juga udah dihukum ya, jadi kayaknya emang udah selesai nggak sih? Udah tutup palu nggak sih? Iya, akan jadi isu yang nguap aja pada akhirnya kayak ya udahlah gitu. Yang pasti X1 nggak bakalan bisa lanjut. Udah itu aja. Kasihan di X1 sih. Jadi yang paling terakhir. Mungkin yang kasihan juga X1-nya sih, karena ternyata kebukti banget harusnya ada dua member yang harusnya debut di X1. Pasti kayak
kayak perasaan bersalah mereka masih tetap melanjutkan promo gitu dengan segala kontroversi, tapi gue nggak bisa menyalahkan grup yang udah debut juga, member-membernya tuh sama sekali nggak ada sangkut pautnya kan, itu kan urusan petinggi agensinya kan. Jadi kayak gue sedih sih ngeliat IZ*ONE itu banyak menerima seakan-akan itu salahnya IZ*ONE gitu, padahal kan salahnya agensi. Padahal kan IZ*ONE nggak Iya. salah. Nggak salah, iya, kayak ya udahlah, ntar lagi juga tahun depan juga ini sih kontraknya juga udah selesai kan ya, tanggung juga. Gue nggak yakin juga sih akan ada perpanjang, apalagi dengan terbukti ternyata ada si KE nama cowoknya ini harusnya debut. Gue yakin katanya isu-isu perpanjang IZ*ONE ini menurut gue nggak akan sih gara-gara ini, ya nggak sih? Kayaknya Soalnya sih sempat bisa jadi. ya kayak makin fix lah. Menurut gue ini udah menjadi lembaran akhir nggak sih, kayak Lembaran ya akhir. iya, dari segala Mentang-mentang drama baru habis produce. liputan lo ya, jadi bahasa lo jadi kayak bagus gini bahasa Iya, jadi Indonesianya. ini kayak segala drama produce menurut gue ini sudah babak terakhir karena gue nggak tahu sih akan ada kontroversi apa lagi, karena ya udah selesai, udah nasi sudah menjadi bubur, walaupun buburnya diaduk atau enggak. X1 mohon maaf akan sangat menyedihkan sih buat Wanit. Menurut gue X1 akan sangat sulit banget untuk reuni, bahkan untuk One Hour sama AOA aja yang maksud gue yang mereka disbandnya sesuai kontraknya aja juga, wah reuninya tuh susah banget kan, apalagi kayak X1 cuman seumur jagung kan. Gue nggak yakin sih. Jadi dan IZ*ONE ya udah jalanin aja sisa-sisa kontrak mereka sebelum berakhir, kita nikmatin aja lah apa yang nanti akan mereka lakukan jalan masing-masing nggak sih. Anjay, Terutama bijak IZ*ONE sekali, gitu. subhanallah. Iya, gila ya, gue di K-pop gue udah berapa tahun nih? 10 tahun lebih kayak gue deh. Keren, Kayak keren, gue keren semakin lo, lama Jin. semakin bijak. Yes. Jadi case close nih ya masalah produksi ini. Case close lah, capek juga Iya. kali bahas-bahas manipulasi voting terus, soalnya ya kayak ya udah gitu, kita tinggal nunggu aja nih Mnet bikin apa lagi buat nge-hypein survival show yang bisa mengembalikan kepercayaan publik. Kayaknya akan ini dulu sih. Korean- Mereka ujung-ujungnya Korean show me Idol the lah. money lagi. Apa? Korean Idol lah, Korean Idol maksudnya? ya Indonesian Idol versi Oh, Korea Indonesian, gitu. tapi Korean Idol. Iya, Korean Idol Bisa gitu. sih. Tapi kan kalau Korea kan tipikalnya nggak pernah mau yang franchise kan, pastinya mereka mau bikin sendiri gitu kan. ya? Setahu Iya gue ya? kayaknya mereka nggak pernah franchise deh, justru mereka yang dijadikan Bikin- franchise pada akhirnya. Kayak Max Singer juga Kayak kan Mask diambil Singer, US kan, di franchisein US. Gue baru nggak Ron? Keren ini memang Korea. Kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan episode 77. Dah, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong. Annyeong. Sakin Ron. Enggak lah, abis ini apa nih yang seru-seru kali ini apa? Jungkook Sexiest International Man. Oh, bias lo Dari- nggak masuk, cuy. Atas ini dari apa sih Nggak majalah? Dari menang. majalah Bias lo. Ini dari People. majalah GQ itu ya? People, kok GQ? Oh, majalah People. People-nya US. People US. Jadi Oh. People itu punya annual Ya. awarding gitu yang namanya Sexiest. Jadi ada Sexiest Tahu, ya. Men sama Sexiest Women kan. Tapi Kalau kalau yang mennya siapa yang yang menang? men Yang menang itu yang Jungkook. bukan, kalau yang mennya itu yang menang Michael B. Jordan kemarin, penggantinya Oh, iya, John Legend tahun lalu. Tapi yang Jungkook ini menang Sexiest International Man. Jadi kayak masih dalam section Sexiest Man Alive, tapi subsectionnya gitu. Oh. Kayak jadi kontendernya itu lebih niche gitu loh, nggak yang kayak worldwide noun gitu. Selain Jungkook siapa yang posisi kedua tiganya? Jungkook worldwide sih, maaf. Maksud gue nggak yang kayak mungkin Oh, nggak ada. kategorinya beda gitu. Oh, jadi Ada. yang- Jadi si Jungkook ini, kalau Jungkook ini tuh dia based on people votes kayaknya. Kalau udah based on votes mah udah lah ya. Yang lainnya Jadi tuh tuh- kayaknya ada yang dari Kanada, ada yang dari Australia. Oh. Yang gue tahu Ya, tadi bacanya dari Kanada itu ada Dan Levi, tapi gue nggak ngeh sih sama yang nama-nama yang lain. Kayak gue juga nggak ngeh sama Dan Levi sih. Jadi kayaknya gue cuma tahu Jungkook doang. Oh, Jungkook cuman satu-satunya yang Korea, Jungkook aja. Satu-satunya yang Taehyung Korea dan satu-satunya
nggak tahu, bukan nggak, gue nggak lihat listnya jujur, tapi ketika dia menang, dia jadi first Korean yang menang di kategori ini gitu, Sexiest International Man. Kongres buat Jungkook. Kok Wonho nggak menang sih? Ya siapalah doi, cuma menang apps aja ya. Kalau gitu ntar dimarahin Whitney loh, luar biasa. Dimarahin gue, ampun, mohon maaf nih, cancel aja gue. Yong, semang cancel acara ini, cancel guys. Sekali lagi selamat buat Jungkook telah memenangkan Sexiest International Man. Emang sih kayaknya kalau BTS mau kategori apapun, kalau based on votes udahlah pasti menang ya, pasti akan menang sih. Ya gue pikir setelah Jungkook ada si Taehyung sama Jimin ikut, ternyata Jungkook ya. Jungkook tuh emang fans internasionalnya ini loh. Wah gila deh. Maksudnya Jungkook ngapain ya? Kalau di Twitter lu nge-tweet apa asal disertain dengan gif Jungkook tuh udah like-nya sama retweet-nya tuh udah ribuan. Oh my god. Mau narasinya apa aja asal pakai fotonya Jungkook. Gila sih, dia itu memang memancing clickbait banget. Alhamdulillah nggak memancing keributan ya. Kita lanjut ke debut yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh jagat raya alam semesta. Tapi lo nggak suka lagunya, males ngomong sama lo. Sebenarnya dibilang nggak suka enggak juga sih Ron, nggak yang kayak ya oke, gue nggak suka, tapi bukan berarti gue nggak mau mendengarkan juga gitu loh. Dibandingin sama Dala-Dala gimana? Dibandingin sama Dala-Dala gimana? Mau mendingan Aespa. Maksudnya kalau to be honest, dibandingin kayak gue kan nggak suka yang Blackpink How You Like That ya. Dan itu gue nggak sukanya ya bukan masalah jelek, ini masalah selera. Dan tapi How You Like That itu juga jarang, gara-gara gue nggak suka, gue nggak masuk. Kalau misalnya playlist random ada itu, gue akan skip ya. Ya beda nih kalau Aespa, kalau masih ada di random shuffle itu masih bisa gue dengerin, walaupun memang gue nggak suka banget pertama kali denger sih. Jadi ya gue ini memang nggak suka, tapi nggak yang kalau misalnya ada di playlist ya gue dengerin sih. Kalau Dala-Dala gimana? Kalau Dala-Dala agak jaring ya, istilahnya apa sih kalau bahasa Indonesia itu, pokoknya agak sangat menusuk telinga, jadi jarang juga gue dengerin, tapi gue sering terpapar. Menusuk telinga tuh kayak mana, kayak berisik gitu? Mungkin yang kan mereka kan mempopulerkan istilahnya singing talking kan tadel bla bla na na na, yang nggak ada melodinya gitu loh, yang jadi akhirnya gara-gara ciri khasnya ITZY itu grup-grup setelahnya tuh kayak mengikuti yang cara nyanyi. Ngerti gak sih cara nyanyi kayak Yuna, cara nyanyi kayak Yezy, ngerti kan ya maksud gue ya Ron ya? Nah Teperanika ya kayak gitu. Jadi gue memang jarang yang nggak, gue lebih suka dengerin lagu yang ada melodinya sih. Tapi kayak mungkin kayak kalau kayak Wannabe gue masih suka gitu. Ya masih, ya ini masalah selera sih. Gue juga untuk menjelaskan gue suka atau nggak suka lagu tuh untuk dijelaskan secara vokal akan sulit, karena gue tipikal ya gue suka oke suka, kalau enggak ya enggak, udah gitu aja. Masalah itu kayak masalah selera, masalah insting gitu loh. Mau gue jelasin juga bingung gitu. Nah ini sama halnya pas pertama kali gue lihat MV-nya Aespa yang Black Mamba. Secara visual, wah itu udah gue banget, lo tau lah visualnya tuh udah keren banget. Kayak gue merasa ada estetika animasi yang ala Spider-Verse gitu. Terus warna-warna pastel neonnya itu gue suka banget. Terus vokalnya gue kaget, bagus-bagus banget. Enggak kaget sih, SM memang vokalnya bagus ya. Kayak Ningning kalau oh my god, Ningning lu Winter sih yang unexpectedly ternyata kayak ternyata Winter vokalnya bagus gitu. Ya Ningning Carey kayak Maria Carey. Dan mungkin gue kurang kayak Giselle kan harusnya nge-rap ya, tapi memang belum ada gitu. Dan gue bingung sih, mereka kan sempat ada teaser yang mereka pakai baju hitam itu ya, apa sih itu namanya? Yang sing itu ya? Iya, yang sama model gue lupa namanya. Jadi si Karina kan ya? Yang AI-nya itu kan, yang animasinya. Bukan, enggak, yang pakai baju hitam. Yang pakai baju hitam, itu Karina ya, yang sama ular. Karina sama seorang model, siapa gue nggak tahu. Yang ular itu kan. Gue sebenarnya lebih tertarik dengan visual dan gaya musiknya di yang itu. Gue merasa teaser yang hitam itu, yang black itu akan ada lanjutannya sih, follow up MV terpisah. Karena menurut gue aneh sih, itu timpang banget lo visualnya dari yang pastel warna-warni tiba-tiba black sendiri gitu, yang dark sendiri, itu menurut gue agak-agak aneh sih. Nah
makanya gue rasa nih pasti ada follow up MV-nya. Tapi kalau based on MV gue suka banget konsep dance. Gue belum lihat live-nya sih, kayaknya hari ini sih harusnya ada ya. Udah ada tadi live-nya dan udah muncul sih avatar-avatarnya juga udah muncul sesuai dengan prediksi kita yang kemarin. Oh iya, gue belum nonton nih, belum sempat tadi. Gue juga belum nonton, gue baru lihat thumbnail YouTube-nya doang, terus kayak gue ntar aja deh habis rekaman gue bilang. Nah kalau lo apa nih yang lo bikin suka sama lagunya aespa ini? Kalau lagunya gue baru suka setelah 24 jam. Jadi kayaknya gue dengerin dulu gitu kayak beberapa kali. Ya? Enggak yang kayak langsung pertama denger langsung suka. Jadi kayak gue harus dengerin berkali-kali dulu terus kayak ya oke, ternyata lagu ini menyenangkan dan semakin didengerin itu semakin banyak layer yang gue temukan dan kayak part ini bagus gitu kayak ada satu bagian di mana ada suara cowok gitu di bagian latar belakang itu kayak bagus banget. Terus yang pas part ning yang high notes sebelum verse terakhir itu juga bagus banget. Yang pas part bridge-nya itu kayak menarik sih menurut gue lagunya. Cukup bisa kayak banyak hal yang bisa dinikmati pada akhirnya gitu dan ya. Kalau buat gue lagunya nggak membosankan sih. Karena mungkin gue belum menggali lebih dalam sih lagunya, kayak gue baru dengerin kayak MV gue belum dengerin as audio aja itu belum gitu, belum sempat. Tapi kalau secara konsep kan gue mikirnya itu, gue pas ada teaser aespa itu gue mengharapkan sejujurnya waktu itu mereka akan seperti WJSN digabung dengan Everglow gitu. Jadi musik-musiknya mungkin konsep musik-musik ala WJSN tapi dengan sedikit lebih fierce ala Everglow. Gue mikirnya seperti itu ya, tapi ternyata pas kesini melihat orang-orang bilang agak itzy, tapi menurut gue enggak juga sih. Enggak kayak menurut gue mungkin kalau itzy kayak lebih ke istilahnya girl crush kali ya nggak sih? Kalau gue lihat kenapa orang bilang mirip itzy, mungkin yang pas bagian itu loh yang mereka pakai baju yang warna-warna neon. Kalau menurut gue di situ doang yang memang kayaknya konsepnya kayak terkesan agak-agak itzy gitu. Tapi setelah itu kayaknya enggak sih. Gue yang paling suka itu sebenarnya pas bagian itu sih, transisi sebelum mereka first chorus terakhir yang Karina tiba-tiba di close up matanya hitam, terus mereka berubah tuh bajunya jadi hitam semua kan, terus mereka yang kayak girls bring the boys out gitu, terus Black Mamba gitu kan, itu sih gue suka banget di situ pas mereka berubah dari yang colorful tiba-tiba jadi dark, itu gue suka banget sih. Dan menurut gue yang unik sih sebenarnya karena mereka pakai back dancer sih sebenarnya, jadi lebih terasa kayak gimana ya, kayak hidup aja gitu. Maksud gue kayak lo kalau ngelihat monsternya Irene Selgi kan, kalau lo ngebayangin mereka cuman berdua kan rasanya pasti sepi ya. Tapi SM ketika melihat kita punya sub unit nih duo gitu, dan mereka pernah juga melakukan itu lewat Dongbang Shinki kan. Jadi kalau Dongbang Shinki ketika mereka berdua, mereka selalu akan bareng sama penari latar kan, supaya konsepnya itu bisa gitu, biar nggak sepi juga, terus biar terlihat grande gitu. Terus waktu Henry debut juga mereka pakai penari latar juga, Taemin juga kayak gitu pada akhirnya gitu. Nah, yang aespa ini menurut gue mereka berempat, terus SM tuh mau gitu kayak kita bikin aja yuk, mereka pakai back dancer juga biar kesannya jadi lebih grande juga gitu. Dan gue suka sih sama keputusan itu karena mereka nggak dibiarin aja gitu cuman berempat doang. Jadi tadinya kan gue pikir mungkin mereka berempat jadi nanti mereka akan diramein sama si avatar ini kan gitu, tapi ternyata malah avatarnya kan nggak terlalu banyak muncul kan. Tapi muncul beberapa, kayak Karina muncul, tapi maksudnya mereka nggak dance sama avatarnya gitu loh, mereka dance-nya sama si back dancernya kan. Tapi keputusan yang bagus sih menurut gue. Orang-orang ekspektasinya udah terlalu tinggi pas liat MV-nya, ternyata MV-nya konvensional aja, nggak, avatarnya juga nggak banyak berperan di situ kan. Orang-orang mikir, kan itu yang gue bilang, orang-orang tuh udah mikirnya tuh avatarnya tuh udah robot asli gitu loh yang akan menggantikan mereka, yang enggak lah. Terus gue juga nggak habis pikir, orang-orang bilang itu ya ini mah grupnya Karina and Friends aja. Karina bahkan nggak ada partnya sedikit doang. Enggak, ini baru satu lagu, gila loh, baru satu lagu gitu. Maksud gue
kayak Red Velvet waktu itu debut dengan Happiness, gue juga nggak suka Happiness gitu. Kenapa lo gak suka Happiness? What the hell? Enggak. Ya udah gak, gue susah gue jelasin kayak ya udah enggak, gue baru suka setelah yang Automatic suka, abis itu Ice Cream Cake tuh baru gue suka banget kan. Menurut gue ya ini kan debutnya aespa itu kalau gue berdasarkan timeline Twitter gue banyak yang bilang oh biasa aja ya gini, kayak oh nggak sesuai ekspektasi gue, kayak oh terlalu bagusan juga Stacy gitu, debutnya Stacy masih bagusan Momoland yang kayak gue bilang gue lebih suka lagu yang Momoland. Ini gue fair-fairan bandingin karena waktu itu rilisnya berbarengan. Gue lebih suka lagu yang Momoland yang ya udah tipikal K-pop yang nggak, yang lagunya yang nggak pusing-pusing banget, pokoknya yang dicernanya dengan sangat mudah lah buat di kuping gue. Tapi kalau menurut gue justru si aespa ini malah itu persis seperti deskripsi lo tadi, lagu K-pop yang nggak pusing-pusing banget. Bahkan menurut gue kalau netizen berekspektasi ini akan jadi kayak oh gue kira bakal sebagus itu atau gue kira bakal apa gitu. Kalau menurut gue malah justru lah gue kira bakal se-NCT itu musiknya yang gue akan susah menerimanya gitu. Tapi gue malah ketika mendengarkan ini malah jadinya kayak oh ternyata di luar ekspektasi gue, ini malah nggak yang seberisik itu justru gitu. Karena tipikal lagunya tuh yang drop chorus, ngerti gak sih? Kalau drop chorus itu ini akan 50-50, orang bisa suka atau bisa enggak. Karena kalau drop chorus itu tergantung bagian beat drop pas bagian refnya itu bisa akan sangat enak atau bisa sangat membosankan. Kan itu balik lagi ke persepsi. Beda sama kalau yang refnya melodi gitu, orang ngerti gak sih? Yang bisa lo nyanyi bareng-bareng gitu. Kan kalau kayak Blackpink kan keseringan banget kayak gitu kan, sampai akhirnya dia di Love Signal ini. Mungkin itu yang gue bilang, karena menurut gue kalau yang tipikal lagu refnya tapi beat drop itu memang sangat emang harus pandai-pandainya produsernya. Enggak sih, ini bisa tipikal yang gimana sih koin bermata dua? Gimana sih Ron? Lagi kan dua sisi mata koin. Gimana sih? Yang orang bisa suka bisa enggak. Jadi ini makanya yang gue bilang respon orang-orang di timeline gue tuh beda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Dan terus ini yang tadi gue lupa ngomong, udah gue keburu kemana-mana, yang mereka bilang Karina and Friends. Menurut gue itu baru satu lagu dan kayak belum bisa terlalu dini untuk lo ngejudge itu Karina and Friends sih. Kalau gue sih iya gak sih? Kalau gue nih, kenapa orang bilang ini Karina and Friends, sebenarnya itu salah SM sih, jujur. Itu salah SM sih, karena Karina mulu kan yang dimunculin. Tapi nggak masalah, maksudnya itu memang ya SM tuh emang kayak gitu. Kalau mereka tipikalnya dari dulu, satu grup ini harus ada yang menonjol supaya orang tertarik dan untuk ngelihat grupnya gitu. Tapi setelah itu tuh gue mikir, padahal kan SPD membernya berempat. Terus gue baru keinget sih, grup K-pop yang membernya berempat itu pasti sebenarnya lo mau bilang secara popularitas sama, tapi akan siapa and friend gitu. Misalnya gue baru kepikiran sih kayak misalnya Sistar kalau menurut gue Hyorin and Friends. Terus Miss A siapa? Suzy and Friends kan. Kalau Blackpink, kalau menurut gue Jennie and Friend, karena Jennie kayak udah solo duluan nih, terus yang lainnya mana gitu. Terus kalau Mamamoo, kalau menurut gue Hwasa and Friends, karena Hwasa kayak lagi terkenalnya. Dia terkenal banget, dan sampai gaya nyanyinya Mamamoo, gaya nyanyi member lainnya pun seperti Hwasa banget, yang yang gimana sih ciri khasnya Hwasa. Gue merasa pas setelah gue pikir-pikir, kayaknya semua grup kayak gitu deh. Memang akan ada satu member yang menonjol gitu kayak, dan gue that's totally fine gitu. Maksudnya satu member yang menonjol kan, kalau misalnya kita ngomongin aespa kan memang belum ke ekspor, baru debut berapa hari kan, belum ada sebulan. Sabar. Tapi kalau gitu menurut loh. gue sih sebenarnya kalau dilihat dari MV-nya, bahkan nggak Karina and Friends menurut gue. MV-nya menurut gue sih sangat-sangat fair sih. Bahkan gue rasa kalau di gue walaupun dibuka dengan Karina dan Karina punya solo shoot sama si ular berbisa itu gitu, tapi menurut gue itu tidak membuat MV ini jadi dikuasai oleh Karina. Justru malah gue rasa yang bikin gue hook malah justru member yang lain, jujur. Karina bahkan ketika memang sebelum debut, gue setuju kalau misalkan orang bilang ini Karina and Friends gitu, karena ya SM
promonya Karina terus gitu. Tapi setelah nonton MV ini, gue Karina justru malah ketutupan sama yang lain kalau menurut gue. Kayak gue lebih melihat di sini tuh kayak Karina tidak outshine other member sama sekali enggak kalau menurut gue. Karena masing-masing tuh benar-benar kayak punya pesonanya sendiri-sendiri gitu kalau gue pikir. Pas gue lihat kayak gue nggak nge sih Karina and Friends. Gue ngehnya yang orang-orang bilang kayak apa? Makanya gue bingung Karina and Friends. Terus setelah itu gue mikir-mikir grup K-pop yang membernya 4 juga kayak gitu juga sebenarnya. Dan itu menurut gue ya itulah masih terlalu dini untuk ngejudge Karina and Friends. Tapi SNSD gitu. Juga walaupun 9 juga dulu Yuna terus yang di center kayak Yuna, Papa Yuna. Kalau menurut testimoni netizen, Taeyeon itu yang bikin Soshi terkenal karena dia yang vokal kan, dan dia banyak project nyanyi di tempat lain. Tapi face of the groupnya kan sebenarnya Yuna kan, sampai kayak itu bertahan beberapa tahun sebelum akhirnya geser kan, sebelum akhirnya member yang lain juga jadi center gitu. Kayak NCT ya Taeyong and Mark and Friend gitu. NCT sih Taeyong and Friends sampai sekarang kayak Taeyong and the Children and 22 children yang lain sih sebenarnya. Jujur capek ngeliat Taeyong. EXO ya Baekhyun and Friend kalau menurut gua. Kalau EXO bentar, ini agak complicated sih perjalanannya. Iya, kalau EXO enggak sih. Menurut gue EXO sama rata kalau menurut gue. Kalau EXO itu kalau dari debut tuh Kai secara gitu, visual kayak, ya, tapi nggak bikin Kai and Friends gitu. Juga, tapi nggak bikin Kai and Friends karena Kai bukan vokal nih. Kalau Kai itu kayak misalkan 10 gitu, mungkin bisa jadi EXO itu Kai and Friends sih sebenarnya. Tapi karena Kai itu nggak vokalis. Kalau Twice itu kayak kalau Twice itu Jihyo and Friends, Nayeon and Friends sih gue nangkapnya ya. Kalau Monsta X gue bingung sih siapa ya, Wono and Friends. Kalau dulu kayaknya sekarang Shownu and Friends deh. Kalau Monsta X karena gue biasa cuman Kihyun, jadi gue cuma tahu Kihyun and Friends ya. Kalau Monsta X mah Ekuli sama sih. Lanjut kita ngomongin aespa debut. aespa tuh debut kapan sih Ron? Itu pencapaiannya udah mengalahkan rekor-rekor sebelumnya coy. 17 November 2020. Baru 2 hari nih ya, Black Mamba itu menjadi MV K-pop debut dengan views paling banyak 21,4 juta views, mengalahkan rekornya ITZY Dalla Dalla dan TXT Crown. Wow, beli gak tuh viewersnya? Gue inget banget kayak gue baca aespa Manifest ya, bilang target kita 3 juta ya, tau-taunya 21 juta. Soalnya bassnya tuh gede banget sih yang aespa ini menurut gue. Iya, bahkan orang-orang di luar fans K-pop pun kayak penasaran juga gak sih? Semua fans K-pop sih secara general tuh pasti kayak penasaran aja walaupun. Tapi sebenarnya jujur deh kayaknya setiap ada grup baru yang bakal debut, semua fans K-pop pasti ngelihat nggak sih? Iya. Tapi keputusannya mereka mau spacing atau enggak, komentar atau enggak, itu balik ke mereka kan pada akhirnya. Iya. Karena girl group tuh apa ya, pemersatu bangsa kali ya. Bahkan kalaupun lo nggak suka K-pop, itu kalau udah melihat cewek-cewek ngedance tuh gue nggak tahu sih. Kok gue kayaknya kalau cewek-cewek ngedance asik aja gitu loh. Untuk orang yang di luar suka K-pop pasti kayak pengen aja tahu gitu loh. Misalnya tuh trending pasti pengen aja kepo gitu. Kalau misalnya trending di YouTube kah? Iya, sama kayak Budesnya Secret Number juga nggak sih, kan kayak semua orang nungguin karena ada Dita misalnya kan. Kalau cewek-cewek itu pemersatu bangsa lah istilahnya lah gitu. Terus juga Black Mamba itu memecahkan rekor sebagai streaming Spotify lagu debut. Gimana sih gue menjelaskan Ron? The biggest Spotify debut in K-pop for a debut song, mengalahkan rekornya TXT Crown, ITZY Dalla Dalla dan Treasure Boy. Itu gue dari 730.471 listeners di play di Spotify itu, gue menyumbang kurang lebih ya 30.000 lah. Gue mohon maaf kayaknya gue masih 3 belum gue masukin playlist, tunggu nanti ya. Dan juga rumor-rumornya nih Ron, katanya memang nambah member ya. Ya Allah. Nanti kayak Red Velvet lagi. Ya Allah. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti Helen sih. Itu siapa Helen? Who's Helen?
Jadi tuh kayak ya biasa lah nih kan rumor-rumor all K-pop, gue nggak ngeklik ya, nggak mau juga, jadi gue ambil judulnya aja. Insider claims aespa will add 3 more members including well-known trainee Helen. Itu bukan SM Rookie? Nggak ada, SM Rookie udah bubar anjir. Oh udah bubar, maafin gue. Yang masuk aespa cuma Ning doang SM Rookie. Oh gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin Helen ini anak Al-Azhar. Anak mungkin trainee Indonesia, mungkin Helen. Ya? Iya mungkin ya. Nggak tahu. Kayaknya trainee Indo nih, feeling gue Indonesia sih nih. Waduh. Cuman gue kayak nggak tahu ya. Ini bisa jadi pisau bermata dua atau koin bermata dua atau anita bermata dua, bodo amat dah pokoknya ya. Tapi maksud gue tuh kayak gue nggak tahu gimana. Cuman lama kelamaan SM itu jadi nyaman dengan konsep NCT ya. Enggak, dengan proyek yang coba-coba gini gitu loh, yang kayak coba yuk 4 dulu yuk, kalau rame yaudah tinggal nambah aja gitu. Maksud gue tuh kayak gimana ya, oke lah, di satu sisi mungkin fans dibuat terbiasa dengan iya kita akan menerima apapun penambahan member itu gitu, tapi di sisi lain jadi kayak memunculkan kesan bahwa kok kayaknya nggak percaya diri sekali sih manajemen ini gitu. Kenapa? Ya udah, maksudnya kalau emang 4 ya udah stay aja 4. Kalau emang nanti member yang lo mau tambahin ini misalnya 3 nih, kalau misalkan member ini ya udah nanti aja debutin lagi aja 2 tahun lagi nggak apa-apa gitu. Maksud gue kayak aespa 4 aja dulu gitu. Kalau menurut gue enggak sih ya, nggak akan nambah member sih. Kayaknya. Tapi bisa ya jadi karena Red Velvet juga ya? Waktu itu gue juga bilangnya gitu, enggak mungkin sih nambah member gitu. Tapi ya akhirnya nambah juga kan satu. Ini ya kayak kan kita nerima aja sih, kayak fans sebagai akan suka-suka juga ujung-ujungnya. Tapi ada yang nggak suka loh sama Yeri pas awal. Apa sekarang? Ya kan awal-awal. Awal-awal ada yang suka. Maksud gue kayak ada maksud gue pada akhirnya itu tuh bakal bikin jadi ada OT4, OT5 gitu loh. Jadi bakal ada supremasinya gitu loh jadinya. Kalau kayak gitu maksud gue kayak ya udah, kalau emang lo pede sama dengan 4 dan 4 ini terkenal, ya udah nggak usah. Ini mencontoh kasusnya Tiara deh. Kalau emang udah sukses ber-6, udah nggak usah sok-sokan buat nambah member lagi, karena itu bisa ngerusak dinamika member gitu loh. Kecuali memang mungkin trainee-nya bareng gitu, mungkin memang trainee-nya bareng tapi debutnya 4 ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalau 4 ini lo jadikan kunci percobaan terus kemudian sukses, abis itu kayak lo merasa bebas untuk memasukkan yang lain karena udah sukses, maksud gue tuh kayak ya kesannya jadi manajemen kok nggak pede banget sih. Nunggu aja lah 2 tahun lagi buat debutin girl band baru. Emang mahal sih, tapi ya kalau ini sukses siapa tahu bakal lebih bagus. Mereka emang berempat aja gitu. Kayak ya Allah, kasihan tau NCT 23 terus Seungchan manggil yang lain Son Benim, itu tuh menurut gue itu sangat-sangat miris sih sebenarnya. Dan kalau 4 itu potensi untuk disuka fans internasional kan gede sih, karena gue inget banget salah satu waktu itu temen gue Ira bilang gue seneng sih liat Blackpink karena mereka tuh cuma berempat gitu. Gue kayak nggak banyak banget. Itu mungkin salah satu alasan fans yang di luar alasan orang di luar nggak suka K-pop ya melihat Blackpink bisa sukses banget, karena gampang banget membedakan antara mereka berempat gitu. Mungkin ini alasan kayak menurut gue aespa berempat aja ya mungkin biar nggak pusing-pusing banget gitu loh. Karena ini akan sangat potensial untuk fans internasional sih. Untuk orang, bahkan untuk menarik perhatian orang yang nggak suka K-pop nih bisa gede banget. Tapi kita tunggu aja comebacknya kapan, Ron, comebacknya? Nanti gue coba tanya sama Seungchan nih, Isuman Seungchan nih. Karena aespa debutnya baru sekarang, mereka baru bisa masuk kategori ROTY itu baru yang tahun depan ya, karena dia debutnya di November. Sengaja itu. Ya nominasi Mama kan belum nih. Kayak ya gue yakin kayak menang sih. Apa Stacy nih? Awal-awalan Stacy nih. Jujur Stacy lagunya cukup oke, tapi vokalnya biasa aja. Justru vokalnya bagus tahu. Enggak, vokalnya biasa aja, flat aja, nggak ada yang impresif menurut gue. Maksudnya menurut gue untuk ukuran, gue nggak tahu sih. Stacy sebenarnya nggak grup nunggu juga karena dia di backing sama Black Eyed Pilseng, itu menurut gue produser ternama lah gitu. Gue suka, dan mereka tuh visualnya cakep-cakep loh, kayak visualnya cakep. Gue suka Magnenya, gue suka yang rambut pendek tuh gue suka. Stacy, tapi vokalnya B aja menurut gue. Gue suka vokalnya. Gak biasa aja jujur. Gue nggak tahu sih namanya
gue belum mengenal banget dan belum bisa membedakan vokalnya juga. Jadi menurut gue untuk ukuran debutan oke banget Stacy. Ayo Stacy, fandom Stacy berantem sama fandom aespa Mai. Fandom Stacy berantemnya sama fandom Stray Kids dong. Iya, Stray Kids itu kenapa sih Ron? Gue buka-buka Twitter ya, trendingnya gini, Stray Kids apologize to Stacy gitu. Gue bingung, katanya masalah ini ya, gara-gara namanya Stay atau gimana sih? Iya, gara-gara namanya Stay kayaknya. Stacy, gara-gara Stacy namanya Stay, ada Stay-nya. Kayak gue nggak tahu awalnya mulanya kayak gimana, tapi kayaknya fans Stacy itu komplain kenapa fandomnya Stray Kids namanya Stay, kan nama grup gue Stacy gitu. Yang komplain tuh Stacy-nya, fandom. Iya, Stacy. Terus fandomnya, terus si Stay-nya ngomong kayak, anjir, Stay itu udah 2 tahun ya, lo baru juga 4 hari gitu. Jadinya kayak berantem. Iya. Oh ya, gue bingung yang mana duluan yang memancing, gue nggak tahu sih ya yang mana. Oke. Tapi kayaknya kalau Stacy mostly fans internasional sih ya, yang bikin banyak. rame. Iya, itu kelihatan tuh udah mulai agak-agak kayak Luna nih. Iya. Behaviornya, ya paham ya maksud gue. Males deh. Yang agak mungkin akan terdengar annoying, tapi ya kita nggak tahu sih ya. Gue nggak berani ngejudge juga. Tapi gue ngejudge sama aja dong. Kita tunggu aja deh gimana. Gue pokoknya debutnya Stacy sama aespa ini oke lah untuk tahun ini ya, walaupun mereka hitungannya untuk ROT tahun depan sih. Gue nggak suka lagunya Stacy tapi. Apa judulnya? Tadi katanya lu suka bilang. Lagunya B aja. Maksud lagunya oke, tapi gue nggak suka gitu. Kayak gue ke aespa sih, kayak gue ke aespa. Sedangkan kalau gue lebih suka lagunya Stacy daripada lagunya aespa gitu. Kebalikannya dari lo lah. Iya. Tuh. Kurang lebih. Lanjut, apa nih? Momoland. Kenapa lu suka Momoland? Ya lu ngomong terus anjir dari tadi, gimana nggak capek? Ya gue suka Momoland orang dari zamannya BEM gue juga udah suka Momoland. Terus yang lagu yang baru gue nggak suka lagunya kayak judulnya lagunya mungkin memang Momoland lagunya ini oh my god. Bem Ready or Not itu dia produsernya Psy. Gue nggak ngeh loh kalau itu Psy. Itu Psy ya, makanya. Nah tadinya gue pikir tuh bakal kayak Psy nih gitu. Gue kira bakalan kayak Nunu Nana gitu, yang kayak kayak gimana gitu, maksud gue kayak grande atau enggak grande sih, maksudnya grandenya Psy gitu, ngerti nggak sih, kayak yang mewah. konsepnya yang kayak gitu tuh. Tapi si gue merasa Jessie agak low budget sih. Gue merasa Momoland memang declining banget gitu. Mereka tuh tipikal yang susah untuk mengimbangi one hit wondernya itu loh. Jadi kayak gue merasa dari MV-nya tuh agak-agak low budget Ron. Tapi menurut gue untuk lagunya tipikal yang clean polish lah, oke lah untuk ukuran Momoland, dan tipikal catchy K-pop yang catchy aja dengan suara saksofonnya mereka itu. Menurut gue oke. Gue suka. Iya, tapi gue agak jauh dari ekspektasi gue sih, kayak ternyata sih gue nggak suka sih segitunya gitu. MV-nya tuh kayak filter Viscocam banget yang terlalu exposure-nya tuh plus 12. Kayak gue pusing gue ngeliat ini ya, sakit mata. Konsepnya mungkin kayak gitu ya. Lanjut, pokoknya yang paling heboh kali ini adalah Big Hit akuisisi lagi Cause Entertainment, labelnya si Zico. Gimana nih Ron? Kayaknya Big Hit nih menurut gue ada yang bilang Big Hit mau monopoli ya. Enggak juga sih, orang masih ada SM, JYP, Stone Entertainment, KKOM, itu bukan monopoli sih sebenarnya. Ya enggak? Menurut gue ya tipikal ini aja sih, memang pengen memperbesar pemasukan aja, mungkin biar cepat ya kita akuisisi perusahaan. Kayak Facebook ke ini aja, Facebook ke Instagram gitu. Keren sebelum banget mereka gede analoginya. banget kita ambil aja duluan gitu. Ngerti gak sih? Totonya Instagramnya udah lebih oke dari Facebook gitu, tapi udah jadi miliknya Facebook gitu. Jadi mungkin kayak bikin melihat ini kayaknya potensi gede, kita ambil aja lah biar cepat gitu, sebelum mereka gede banget ada potensinya. Apalagi Coast Entertainment, Playdist, terus Source Music gitu. Tapi ada yang bilang dia sama Coast Entertainment ini karena memang si Zico-nya kan ikutan Island tuh, jadi mentornya Island. Jadi kayak orang-orang udah berspekulasi,
ini ya kayaknya apa capek mau ada apa deal-dealan bisnis gitu. Ternyata bener deh gitu. Gimana menurut lo Ron, Big Hit ini Ron? Kalau Big Hit ini kayaknya emang ini ya. Ini ya apa? Gak tahu sotoy. Tapi kalau kata teman-teman gue sih emang kayaknya mereka cara cepet aja gitu ya? Enggak sih, mereka emang ya itu tadi kayak ekspansi. Instead of kita bikin baru, ya udah ambil baru, aja yang udah ada gitu. Yang cepet aja, ya, tinggal di manage aja gitu. Dan ya itu tadi sih, karena pasarnya udah jelas kan, daripada mereka harus establish yang baru nih gitu kan, mereka harus mulai dari nol lagi. Ya udahlah, kita punya duit banyak, coba aja akuisisi aja yang. Karena kalau menurut gue Big Hit itu yang lebih kecil. Kan mereka sebenarnya bukan tadinya middle agency yang tiba-tiba duitnya banyak banget dari BTS. Mungkin itu sih kayak gimana ya kita buang-buang duitnya gitu. Bingung gak sih lu saking banyaknya duit, ya udahlah kita beli perusahaan aja biar cepet gitu. Karena kalau misalnya mau produce grup baru, gue melihat kayaknya Big Hit untuk bikin girl group itu agak hesitant. Akhirnya makanya mereka akuisisi Source Music, apalagi yang kasusnya Glam itu kan member trainee ceweknya kan di-cut-cutin kan gitu. Jadi kayak emang fokusnya boy group nih. Mungkin nggak setelah abis itu TXT nggak lama, TXT pengen cepet-cepet bikin boy group lagi, akhirnya bikin di label yang barunya tuh yang ENHYPEN nanti nih gitu. Gue agak kecewa kenapa ENHYPEN nggak under Big Hit aja sih. Iya kan, kenapa ya? Kenapa harus ya itu enggak gini Ron. Itu tuh nanti fans TXT-nya pasti akan, kok ini kan TXT-nya baru berapa tahun tapi udah punya adik. Nanti keluarga kita akan lebih fokus sama adik yang paling kecil gitu-gitu. Biasanya kan kayak gitu Ron. Suka ada iri-irian gitu antar fans. Kemarin gue lihat sih ada updatean seperti itu yang kayak iya kan ya, keluarga kakak Army akhirnya kepecah gitu kan fandomnya. Tapi menurut gue itu salah satu hal yang wajar nggak sih? Maksudnya kayak gimana ya, nggak bisa sih berpikir seperti itu ya. Terlalu lama jedanya itu juga nggak bagus, terlalu cepet juga memang nggak bagus. Tapi menurut gue TXT ini udah cukup punya banyak supporter gitu dari Army juga kan. Dan gue rasa Army katanya ya. Gue rasa ENHYPEN kalau misalkan mau debut under Big Hit juga, ya maksud gue itu pinter-pinternya lo buat manage aja nggak sih? Maksudnya kayak gue nggak tahu sih, karena gue emang maksud gue kayak gue emang nggak ngikutin Big Hit banget sih. Jadi gue nggak bisa ngebedain kayak gimana treatment Big Hit ke BTS sama bagaimana treatment Big Hit ke TXT. Tapi kayak ya kenapa gitu, maksud gue kayak Island ini labelnya dari awal udah kayak survival show besutan Big Hit gitu. Terus tiba-tiba debutnya malah di perusahaan under Big Hit, itu kayak menurut gue kayak jadinya malah kayak nggak maksimal aja gitu exposure-nya. Pada akhirnya malah jadinya orang-orang jadi kayak gimana gitu. Maksud lo? Enggak bukannya maksudnya keteteran, tapi gimana ya? Kenapa nggak sekalian aja gitu ya? Kenapa nggak sekalian aja? Kenapa harus bikin manajemen, harus bikin label baru yang under Big Hit? Kenapa nggak Big Hit aja? Jadi mereka juga sebagai trainee nih yang ekspektasinya kayak, wah gue ikut Island nih supaya gue bisa debut under Big Hit nih gitu. Jadi mereka juga feeling good dengan usaha mereka gitu loh. Tapi tiba-tiba kayak ngerasa nggak sih kayak misalnya gini, oke, gue di casting sama SM gitu. Wah, gue bakal debut nih jadi adiknya NCT. Terus tiba-tiba pas gue debut, kalian debut ya tapi di SMCC gitu misalnya. Ya aku SMCC sih gitu, kesannya tuh kayak gue jadi di nomor 2 nggak sih jadinya gitu. Maksud kayak Wono aja, Wono balik ke Starship tapi nggak abis Starship, tapi itu tuh Starship, ngerti nggak sih? Yang ke Highline itu, ini ya kemarin ya akunnya Wono baru salah nge-tweet, dia malah nge-tweet tentang Soyu dan itu ada foto Shonunya kan. Itu kan mereka tuh satu admin yang sama kan sama Starship. Jadi kayak anjir apaan sih, bener sih, gue baru paham sih kayak ya elah nanggung amet, ya sekalian aja gitu satu agensi kan, maksud lo gitu kan? Ya gue paham sih. Iya, dan jadinya tuh maksudnya kayak kalau misalkan mungkin nggak head to head analoginya sama Wono dan juga Starship ya. Gue baru keinget aja sih. Tapi kayak itu aja maksud gue kayak apa ya? Malah nurunin hype gitu loh jadinya, kayak nggak tahu sih. Jadi nggak ENHYPEN lagi. Iya, jadi nggak ENHYPEN, jadi kayak unhype, jadinya kayak unhype, jadi kayak undo hype-nya tuh jadi undo. Biasanya tuh
kekhawatiran fans, aduh dia anak tiri gitu, bukan anak kandung. Ya nggak apa-apa, Biasanya maksud kayak gitu. gue tuh kayak Iya, ya kayak gitu. di Iya. industri entertainment itu regenerasi memang harus ada Ya harus gitu. ada, Memang iya, harus iya. ada untuk lo bisa at least mendapat variasi. Maksud gue ya mau sampai kapan Big Hit memeras BTS terus, BTS ya. talentnya BTS terus gitu, Yes. maksud gue. Jadi kayak harus ada pilihan gitu loh dari Big Hit gitu. Gue ngomong sebagai sotoy aja ya, maksudnya kayak Ya sebagai fans di luar, ya nggak apa-apa. gue kan di awal bilang kayak gue kayaknya pengen deh ngikutin Enhypen kan, terus gue kayak yaudah gue ikutin update-nya, tapi ternyata pas gue liat loh kok nggak under Big Hit, padahal tadinya gue pikir kayak mungkin inikah saatnya gue akan mengidolakan idol Big Hit gitu loh, terus tiba-tiba ya nggak under Big Hit nih gitu, jadinya gue sendiri Tapi jadi masih kayak Big Hit juga, tapi nggak under banget ya gitu ya, kayak iya tanggung ya. gitu. Kayak kalau misalkan kasusnya Super Junior yang sekarang jadi SJ label tuh kan beda ya, karena kan itu kan SJ label setelah bertahun-tahun mereka di SM, mereka bikin label sendiri. Tapi ini kan kayak beda lah, gue bilang kayak kasusnya. Jadi kayak jadi hype-nya jadi undo gitu kalau buat gue, jadi andu. Kayak ya Oke lah, kita lanjut. sayangnya tadinya gue padahal pengen Yeah. bisa mengidolakan Big Hit gitu. Siapa tahu gue bisa gitulah ya, kurang lebih. Oke, paham. Kita langsung aja bumperin, Ron, Apa nih bumperin apa ya? ke Koreaan. Curhat apa FM nih? Kan gimana sih lo? Gue dari nadanya aja udah tahu gue mau ngapain. Oh, curhat dong guys. Nah. Oh my god, doain Mama Dede guys lagi kena corona. Oh iya, amin. Semoga Kok cepat amin? sembuh. Maksudnya cepet sembuh, amin. Gue bacain dari mana ya? Gue bingung anjir. Lo baca di Twitter, gue baca di Instagram. Tadi katanya gitu. Gue Twitter ya. Yes. Ada DM. Halo Kak Dita dan Karon, aku mau nanggepin tentang masalah live vokal Twice kemarin. Sebagai orang yang suka grup JYP dari zaman 2PM, emang aku agak kecewa sama Twice. Tapi ini bukan pure 100% kesalahan Twice. Aku lebih permasalahin training vokalnya JYP yang terlalu mentingin half air, half sound yang makes no sense. Youngjae aja gue nggak paham sih. Youngjae aja waktu itu nggak dibolehin training vokal mandiri. Sunmi bilang dia setelah keluar JYP lebih bisa eksplor teknik vokal dia. Dan Somi juga bilang dia belajar banyak banget dari vokal trainernya SM daripada bertahun-tahun jadi trainee. Twice juga dikasih liburan dikit banget, jadi mereka nggak ada waktu khusus buat upgrade skill vokal mereka. Sekian aja pendapat aku, semoga aja comeback selanjutnya Twice bisa improve. Lo nonton rekaman ini, lo nonton episodenya Unis yang waktu Tiffany rekaman sama JYP deh. JYP Di situ, ya? di situ Tiffany kan komentar kayak kan JYP bilang kayak wah Tiffany lu bagus banget ya gitu. Terus Iya. Tiffany bilang apakah suara gue udah cukup setengah air setengah sound gitu. Terus JYP-nya gitu, kayak iya, iya. ketawa kayak kayak JYP-nya ketawa awkward gitu. Oh gitu, emang jadi ciri khasnya. Udah jadi ciri khasnya JYP sih. Tapi ya kalau dipikir-pikir sih ya, kalau lo ngomongin soal satu guru vokal gitu di JYP itu emang kentara banget, sama suaranya sama gitu. Kalau misalkan lo mau bedain kalau misalkan lo mau buktiin gitu, dengerin rapnya Yubin sama rapnya Taekyon deh. Betul. Yubin sama Taekyon tuh rapnya persis sama banget, cuman beda suara cowok sama cewek doang. Itu gara-gara gurunya sama kalau gue pikir. Dan kadang-kadang kalau di SM kan juga kayak gitu kan, sebenarnya beberapa vokalis tuh terdengar sama semua, kayak misalkan kayak di vokalis kayak di trainee sama Mbak Berta gitu ya. Iya betul. Jadi kayaknya malah mungkin kalau kasusnya JYP itu jadi kayak gurunya sama, tapi karena gurunya sama dia tidak memberikan keleluasaan buat trainee-nya untuk pakai style mereka sendiri gitu. Jadi lebih diatur. Oh JYP maunya lo tuh A, walaupun suara lo B, lo harus bisa A. Kemarin kan kita sempat bahas juga kan yang Momo suaranya dulu tuh nggak gitu kan. Terus sekarang tapi sekarang diubah nih sama JYP gitu. Nah itu mungkin kan emang karena kebutuhan stylenya JYP aja sih. Nah kalau di SM itu menurut gue kayak SM mungkin guru vokalnya sama nih, tapi mereka bisa emphasize that personal trait and personal talent gitu. Jadinya walaupun range-nya mungkin sama atau mungkin terdengar mirip, tapi lo bisa ngebedain suaranya tuh, stylenya tuh bisa beda gitu. Kayak Tiffany tuh misalkan sama Taeyeon pasti kan beda banget kan, dari segi vokal tuh emang beda banget dan nggak bisa disamain juga sih. Tapi kalau misalkan
Kalau yang menurut gue agak-agak mirip itu Taeyeon nama Jessica sebenarnya. Itu mirip banget, dan gue rasa kalau yang Jessica itu SM banyak banget ngambil konsep Boa sebenarnya dari suara-suaranya Boa gitu. Jadi ya itu lo kalau misalkan dengerin artis-artis SM tuh pasti kayak oh ya ini mirip ini ya suaranya, mirip ini ya suaranya gitu. Kayak Kalau ngomongin vokal, gue jadi inget sih vokalnya TXT. Sebenarnya lebih ke vokal processing gaya mixing kali ya. Itu TXT sama BTS tuh sama banget. Cara apa nge-mixing vokal. Gue nggak paham sebenarnya teknisnya, tapi gue merasa kayak cara nge-rapnya Yeonjun TXT juga agak mirip mengingatkan lo sama Suga atau sama ya, siapa ya gitu ya. Itu ya kan namanya juga satu supervisi lah. Jadi itu emang hal biasa sih ya. Iya betul. Gitu. Nah itu sih yang gue suka dari SM sebenarnya, karena pada akhirnya ketika vokalisnya banyak tapi mereka masih bisa memberikan suara-suara yang berbeda gitu. Lanjut Ron, dari lu? Gue ya ada DM dari Instagram. Tapi yang ini kayaknya dia nggak curhat sih. Ini dia cuma request. Mau minta coba bahas drama Itaewon Class versus Startup dong, soalnya 2 drama ini motivasi banget buat kita jadi wirausaha gitu. Kalau nggak bahas 1 episode, bahas Blackpink aja, kan dulu Tracer udah lah, ini Blackpink belum. Terima kasih nih. Kayaknya Blackpink setiap hari kita bahas nggak sih? Selalu nggak tersinggung, selalu kayak menyinggung Blackpink tuh kayak tiap hari, tiap minggu ada deh. Kalau bahas Itaewon Class sama Startup kita nggak nonton soalnya. Nggak nonton, nggak paham. Tapi emang bikin lo jadi wirausahawan Ron? Kalau nonton itu? Gue emang basically nggak ada jiwa wirausaha ya. Jadi cuma nonton aja. Cuman yang menarik dari Startup sebenarnya perkelahian antar kapal, udah itu aja. Oh ya. Jadi lagi rame nih antara tim siapa sama tim siapa gitu, lagi rame gitu. Dan banyak yang kayak ya berbeda pendapat aja gitu. Oh, masalah shipping ya yang di Startup. Oke, lanjut dari gue DM ada bilang sebenarnya ini nggak penting-penting banget sih, cuma tiba-tiba kepikiran aja soal Karina Espa yang ternyata anak tentara angkatan laut. Orang-orang kan pada heboh tuh akun Twitter AL ngucapin debutnya di Espa. Wow. Twitter ngucapin debutnya di Espa sampai dihapus tweetnya karena ribut di quote RT, dibilang privilege lah, lalu SM pilih kasih dan lain-lain. Nah menurut kakak sekalian privilege di industri K-pop ini gimana? Karena kalau Karinanya sendiri kan bukan dari kalangan industri entertainment ya, menurutku dia enggak privilege, tapi emang dia sangat karismatik dan menarik. Soalnya aku juga habis nonton Record of Youth yang ceritain kaum elit yang masuk entertainment. Terima kasih ya, have a nice day. Tapi jujur kalau SM tuh memang gitu kan, selalu aja ada orang kaya di dalam manajemen itu kan. Siwon, Suho. Privilege itu akan selalu berperan sih, dan kita nggak bisa bilang ya di semua real life orang privilege memang akan lebih kayak selangkah lebih maju lah gitu. Dan menurut gue itu di luar dari kemampuan kita. Yang kita maupun ngeluh enak banget sih privilege, itu akan selalu ada. Yang kayak katanya Siwon anak cebol lah, terus tiba-tiba Suho juga kan ya katanya. Suho anak profesor. Oh ya, pasti mungkin orang-orang mungkin akan mengasumsikan dia bayar lebih ke SM, dan itu di belakang layar yang sebenarnya kita juga nggak tahu faktanya privilege-nya tuh apa gitu. Privilege iya kan, bisa ada yang bilang katanya Yeri bayar tuh, makanya dia masuk ke Velvet kayak. Enggak lah, kalau gue inget banget awal-awal Yeri tuh dibilang katanya gara-gara Yeri tuh tajir, kayak ya udahlah, gue juga suka-suka aja denger suaranya. Jadi kalau menurut gue ya, kalau misalkan Suho nih, misalnya Suho bayar masuk EXO gitu ya. Ya misalnya nih ya. Suho udah trainingnya lama banget, dia harus bayar tuh kayak sedih gak sih lo mendengar asumsi itu. Tapi kalau misalkan emang Suho bayar buat masuk EXO, gue bersyukur karena pada akhirnya EXO bisa debut gitu. SM tuh jadi punya duit buat ngedebutin EXO gitu, kayak oh ya karena dapat duit ya. Ada duit Suho, kita bisa debut nih gitu. Alhamdulillah gue bisa ngeliat EXO debut gitu, maksud gue. Dan menurut gue ada yang bilang, aduh gue nggak tahu deh, Lisa katanya tuh tajir banget nih ya Lisa. Ya kan Lisa Bem tuh kan emang tajir kan ya, Nikun gitu-gitu kan ya, sama si yang Cube itu tuh yang CLC juga, maksudnya orang berada yang bisa nge-funding anaknya untuk trainee di Korea lah gitu. Dan menurut gue ya udah
jangan kan K-pop gitu, bahkan lo orang-orang yang kuliah di luar negeri kan juga minimal kaya, dan lo nggak bisa mematahkan fakta itu. Maksudnya ya gimana kalau misalnya privilege tapi ternyata Indian kita suka produknya, kan nggak masalah juga kan. Gue juga Sejauh suka ini pokoknya yang miskin, yang berawal dari miskin dan jadi idol cuman Jejo. Jejong ya, oh iya hidup di rumah Yuno, nggak, gue inget Cuman banget. Jejong guys, setelah itu semua orang kaya semua kayaknya. Kalau Changmin gara-gara dia lagi main bulu tangkis. Random banget, tapi bisa bener dapet sih, tapi bener sih kata lo tadi kayak ya jadi trainee itu sama halnya kayak kuliah ya. Kalau misalkan kan mereka di trainee 7 tahun, kalau kuliah kan paling banter 4 tahun ya kalau emang, dan itu pun juga kayak lo punya target lulus dan lo bisa lulus sesuai sama target lo gitu. Kalau debut kan ya tergantung manajemen cuy. Kalau debut gitu, lo mau trainee 10 tahun, kalau manajemen bilang lo belum bisa debut ya lo belum bisa debut aja gitu. Dan selama 10 tahun itu kan lo nggak digaji, jadi ya emang lo hidup dengan uang orang tua aja, dan mereka orang kaya, mereka bisa membiayai hidup anak mereka gitu. Iya bener, menurut gue privilege itu kayaknya bisa, ya itu privilege buat orang kaya nih. At least mereka bisa makan selama 10 tahun itu gitu kan. Tapi ya itu balik lagi kayak bukan berarti mereka privilege dan mereka tidak berusaha gitu loh, maksud gue ya. Ya ujung-ujungnya kan berusaha. Dikata masalahnya latihan, Karina bagus cuy. dikata latihan dan sinkron itu tinggal tutup mata, itu kan juga susah, butuh. Itu kan kecuali mereka privilege terus mereka nggak bagus sih, ya boleh lah lo kata-katain. Tapi kalau mereka privilege tapi mereka bagus, lo suka-suka juga kan. Ada nggak sih maksudnya yang privilege tapi yang useless lah tanda kutip ya? Nggak ada deh. Apaan? Ya kita juga suka. Oke lah, katanya Siwon menang visual. Siwon itu udah di Indo udah kayak apaan tahu tuh, maksudnya nge-branding. Maksud gue Siwon itu udah nge-branding emak-emak semua idol K-pop tuh Siwon gitu. Kayak yang lu bilang katanya privilege berguna banget gitu. Tapi emang kalau misalkan di awal-awal mungkin iyalah, tidak bisa dipungkiri kalau Siwon cuma modal tampang, iyalah. Tapi pada akhirnya tampangnya itu yang membuat dia jadi Choi Siwon, dan tampangnya itu yang membuat Super Junior jadi Super Junior gitu. Menurut gue kayak justice aja sih pada akhirnya. Gue nggak masalah banget lo masuk karena modal tampang doang deh, bener deh. Gue kalau di K-pop gue nggak permasalahin, nggak apa-apa banget gitu, karena porsinya beda-beda. SM udah ngedebutin Suho karena modal tampang. Menurut gue nggak apa-apa banget, ya ampun, pasti ada member lain yang akan menutupi kekurangan lo. Aduh, please deh, udah 10 tahun karena tahu K-pop, banget dah. Karena K-pop itu teamwork, jadi mereka harus menutupi satu sama lain gitu. Ada yang perannya sebagai visual, ya nggak apa-apa, cuma modal tampang nggak apa-apa. Yang lain masih ada yang bisa nyanyi kok. Tapi pada saat itu kan mereka kan latihan untuk bisa nyanyi juga. Kayak gue dulu oke, tadi gue mau ngeralat dulu. Gue bilang Suho modal tampang. Di awal gue memang mikir kayak Suho nih apa sih, bisanya apa sih gitu. Karena gue pikir kayak kok lo trainee lama tapi ketika pas debut nggak dapet part yang signifikan juga gitu kan. Gue mikirnya awalnya gitu. Tapi gue lupa kalau ternyata di situ ada Baekhyun sama Dio yang vokalnya kuat banget di EXO-K kan. Dan Suho juga dapet part yang ternyata signifikan kok pada akhirnya. Dan kayak kemarin gue bilang, beberapa minggu terakhir ini gue lagi ngedengerin lagi lagu-lagu EXO yang lama, dan ternyata gue pikir kayak oh, Suho memang stylenya itu kayak gini, kayaknya ini emang udah klimaks dia deh. Gue bilang vokalnya kayaknya emang ini udah maksimal banget. Tapi kalau menurut gue lagi, Suho itu kalau dikasih lagu yang cocok, apalagi lagu-lagu kayak bukan orkestra, kayak dia lagi teater gitu, kayak lagu-lagu yang teater gitu, bagus kok, cocok kok. Jadi kayak oh ya, mungkin memang dia di EXO memang harus dapat part yang pas aja supaya lo bisa impress sama suara dia. Buktinya ketika dia di teater bagus kok dia gitu. Gue kayak merinding gue ngelihat vokal dia, dengar vokal dia kalau lagi teater karena pas gitu. Lanjut Ron. Gila udah sejam sih, udahlah kita jadiin sejam 20 menit or 30 menit. Halo Ron dan Dita, aku mau curhat nih mengenai trainee produce yang kena manipulasi yang beritanya baru keluar. Jujur sedih banget, ada salah satu pick aku yang ada di daftar itu yang seharusnya masuk line up tapi malah enggak. Awalnya sedih banget pas dia nggak masuk line up debut, nangis seharian takut dia nggak di-treat well sama agensinya. Tapi setelah itu senang aja, akhirnya dia ada kegiatan mulai dari variety show sampai di drama. Aku kira dia bakal balik ke grup, aku juga pengennya sih gitu, tapi malah didebutin solo.
Kayak gue tahu tuh siapa. Semoga bentar lagi balik ke grup, please. Aku happy as long as dia happy. Mau solo balik ke grup kayak yang penting dia happy. Sedihnya lagi hari ini adalah sedihnya lagi hari ini adalah masih banyak yang hate dia, yang katanya grupnya disband gara-gara dia, yang hate karena dia punya banyak job sementara idolnya dia enggak, sampai nama dia udah kayak Voldemort yang nggak boleh disebut. Padahal yang salah di sini tuh AJY sama Monyet, tapi kenapa dia yang sering kena hate? Semua tren itu korban. Kalau mau hate, please Anjung Nyong aja. Semoga dapat balasan yang sepantasnya. Maki-maki Anjung Nyong aja. Masalah dia banyak job atau enggak, ya udah rezeki dia enggak sih. Pokoknya semua itu korban yang jahat Anjung Nyong. Enggak usah sok merasa paling tersakiti, semua tersakiti. Gue sayang X1, sayang semua trainee PDX karena mereka berbakat dan deserve buat debut dan terkenal. Udah gitu aja buat Ron dan Dita. Maaf ini panjang banget. Semoga kalian selalu sehat. Semoga menghibur. Makasih udah menghibur. Yang dia omongin tuh Lee Ji Nyuk yang Attention, karena Lee Ji Nyuk tuh dan Kim Woo Sok pas bubar nggak balik ke Attention, solo debut. Kayak gitu. Dan Attentionnya juga nggak kalau kata Anin yang sering suka datang podcast kita itu, mereka tuh member Attentionnya tuh juga susah untuk nyebut Woo Sok sama Lee Ji Nyuknya, seakan-akan itu mereka tuh 3 entitas yang berbeda padahal mereka tuh satu grup sebenarnya. Aneh sih memang si mereka tuh top manajemen ya namanya, top media. Kayak aneh sih, gue nggak tahu kenapa nggak balikin ke Attention, lebih ke solo debut. Gue sampai sekarang tuh paling nggak paham. Lanjut ya, ada yang komen @nomubichi. Gue suka nih nama username-nya @nomubichi karena dia reply tentang produksi, agak capek lihat yang masih nyalahin IZ*ONE padahal itu bukan kesalahan mereka. Faktanya mereka juga korban. Mereka dapat speech head dari sejak debut sampai sekarang. Bahkan kesuksesan mereka aja terus dinyinyirin. Heran sama orang-orang kayak gitu. Tentang aespa yang baru debut sukses dibilang karena mereka di bawah naungan SM, gak sukses dikatain flop. Padahal menjadi idol dari Big 3 gak segampang itu, butuh perjuangan juga. Tapi orang-orang selalu mikir masuk Big 3 auto sukses. Iya sukses, tapi suksesnya dizolimi juga. Bener sih, bahkan sampai sekarang untuk ukuran NCT orang-orang bilang NCT flop. Gue bingung dah flop dari mana. Itu PC Jaehyun harganya 2 juta. NCT flop, wow. PC Jaehyun cuma 1.000 cuma seceng harganya. Flop dari mana? Ya pas EXO debut juga dibilangnya flop Ron, iya gak sih? Sampai akhirnya ada Wolf, sabar dong. Gimana sih? EXO kan, emang pas debut flop kok, kan fansnya dikit pas iya, debut. Kan semua juga kan fansnya dikit. Awal flop, maksud gue flopnya itu tuh kayak ya lo sampai disband kan nggak juga. Orang-orang mungkin karena benchmarknya tuh terlalu tinggi nggak sih, jadi orang dikit-dikit bilang flop padahal masih merintis. Capek gue. Lanjut Ron dari lo. Emang ada yang bener-bener baru debut langsung flop? Nggak. Ada, itu kesukaan lo Kiss and Cry. Kalau nggak flop dia nggak akan disband. Banyak coy yang debut-debutnya flop. Nine Muses flop ya, sampai disband. Gak pernah first win. Gimana ceritanya? Kesel gue kalau ngomongin Nine Muses. Lanjut. Halo Koreaan. Hai yes. Ron dan Dita. Aku salah satu pendengar Koreaan dari lama dan I always look forward to new episode from you guys every week. Podcast kalian adalah salah satu yang aku tunggu-tunggu. Sampai kemarin kan sempat libur. Aku ngerasa kayak gak ada hiburan gitu. Hahaha, apaan sih? Iya apaan sih, kayak gak ada YouTube aja. Tapi ya gak apa-apa sih. Makasih ya. Gak bersyukur banget sih gue kesannya kayak astagfirullah, maaf, makasih ya. Oh my god, I'm so happy. Semoga kita bisa selalu menghibur ya guys. Yes. Tapi beneran deh, buat aku konten kalian itu gak cuma sekedar bahas Korea-Korea dan cuma ngebias doang. Podcast kalian sangat informatif dan bikin aku mikir juga. Dan yang terpenting podcast kalian bikin pikiran aku terbuka dengan dunia entertainment Korea ini. Dita suka motong omongan gue, tapi ternyata K-pop dan K-culture itu ternyata gak sesimpel itu. Dan kalian ngasih contoh ke aku tentang cara jadi fans yang elegan. Anjir, Dit, lo elegan gak sebagai Moon Bebe? Lo Moon Bebe elegan gak? Kan gue ini gak pernah voting, anjir apa yang elegan. Iya, palsu, lo darah lumpur. Iya.
Akhirnya Gue aku muat banget. nemuin platform untuk bisa menyalurkan unek-unekku tentang kekoreaan. Terima kasih udah menyediakan platform ini untuk kita saling bertukar pikiran. Thank you so much for everything Oh you've iya, shared with me, with us, seneng with deh. everyone. Kalian Ya orang-orang Allah. baik dan semoga kalian selalu dikelilingi sama orang-orang baik juga. Ya Allah, terima kasih yang udah nge-bash aku. Kalian gak baik. Aku juga gak baik pada akhirnya karena Sedih, tapi bikin makasih. aku di-bash. Gue baca tuh DM yang itu dan gue kayak Sehat-sehat wow, ya, gue Karon merasa dan Kadita. Belum selesai, gue ntar dulu. merasa kenapa? Oh ya Belum udah selesai. selesai. Oh udah belum, maaf. Jangan suka motong. Sehat-sehat Karan dan Kadita. Iya. Banyak orang-orang yang support kalian. Jangan capek berbagi ya. It might be so cheesy and so weird, but I love you guys. I love you too. Thank you for the support. Wow. Padahal gue kayak wow. cuman asal nyablak aja ya. Gue juga aduh ya Allah. Seneng sih kayak gue nggak menyangka ternyata. Pasti lu besar kepala ya? Pasti lu besar juga, kepala ya? Gue kayak nggak menyangka sih kayak kita yang cuma cuap-cuap gini ternyata kayak bagi seseorang itu sangat berarti. Padahal kita kayak cuap-cuap doang, tapi kayak gue nggak gimana ya, gue seneng sih. Gue ya ampun, gue seneng banget ya Allah. Tahu nggak ini tandanya apa? Apa? Kita harus punya YouTube biar subscribernya 1 juta. Karena kalau dari Spotify kagak ada duitnya. Betul, kalau YouTube ada AdSense-nya, kita bisa dapat duit. Kita bisa diundang YouTube Rewind, at least kita jadi influencer, cuy. Gila kan sih? Cakep, coy. Gila gak sih kayak kita mimpi kita tuh cuma sebatas jadi influencer K-pop aja dan itu nggak ngesampean. Umur gue juga udah kepala 3 coy, udah nggak masuk lah kriteria YouTuber yang cakep-cakep lah. Kalau gue sih ya masalah umur, age is just a number. Kalau emang lo masih pengen bikin konten ya lo bikin konten aja gitu. Kita harus bikin YouTube tau Dit, biar kita bisa at least bisa gain subscribers, biar kita bisa dapat AdSense. Gue harus nyatok mulu tiap hari. Ya nggak usah, lo tuh mau jadi influencer yang kayak gimana nih, jadi diri sendiri aja, jangan yang prepare. Jadi influencer yang menginfluence. Iyalah, jadi influencer harus menginfluence. Kalau lo nggak ada influence, ngapain jadi influencer? Hai Karon dan Kadita, nama aku Yaya. Akhirnya dia ngasih tahu namanya. Nama aku Yaya. Mau cerita aja sih, aku tuh basically ARMY. Cuma pas pandemi kayak gini, aku pengen nyari grup-grup lain yang chance buat ke Indonya tuh gede. Kayak ini kayak udah udah nggak ada harapan untuk BTS konser di sini. Iya, awalnya katanya kan BTS nggak mau ke Indo. Iya, soalnya rate-nya tuh udah gede banget lah. Sotoy lu. Enggak, kita tuh tahu dari mana ya Ron? Mereka tuh udah bakal susah banget ke Indo dan terutama Southeast Asia karena mereka mau fokusnya ke US. Iya gue ya. Ya Allah, Army gue dapat ya, informasi underground. Awalnya aku mau nyoba ngikutin Seventeen. Bias aku Joshua. By the way sama kayak Karon, hehe. Karena rame gitu membernya, banyak seru aja liat mereka perform. Ada beberapa lagu yang suka tapi itu title tracknya sama yang ada performernya di acara musik doang. Jadi ya so-so aja sih sama Seventeen. Terus nyobalah ke Pentagon. Ih gila, dia pindah-pindah rumah nih, gak baik nih. Jadi kutu loncat nih. Terus nyobalah ke Pentagon gara-gara liat Daisy di rekomendasi YouTube dan aku suka. Nyobalah nyari lagu yang lain dari Pentagon, tapi cuman Daisy doang yang nyangkut. Finally aku nyoba ke Monsta X. Ini gue gak karang-karang ya, sumpah demi Allah. Ya itu lo pasti karang. Finally aku nyoba ke Monsta X. Dulu lagu pertama yang aku denger tuh Follow, dan first impressionnya apaan sih kok lagu jedak-jeduk amat berisik. Emang jelek banget sih Follow. Terus kemarin pas nyoba denger lagu Love Killa kok asik juga ternyata ya. Mungkin gara-gara pandemi juga yang aktivitasnya harus dibatasin, jadi butuh lagu yang bikin semangat dan upbeat, gak menyek-menyek gitu. Drama-drama dong. Malah Love Killa. Sama emang gak terlalu suka balad juga, jadi ya cocok gitu sama konsepnya Monsta X. After that aku try dengerin satu album yang Fatal Love, dan tau gak, aku suka 8 dari 10 lagu yang ada di album ini. Ini tuh sama pas sama BTS yang setiap mereka ngeluarin album, aku pasti suka semua tracklistnya yang ada di album itu. And you know, I'm being ARMY and Moon Bebe. Halo ya, Moon ARMY. Lo ngarang gitu, ya? Lo pasti ngarang ya? Sumpah demi Allah enggak, udah gitu aja. By the way aku suka K-pop sama BL seriesnya Thailand, tapi aku gak punya temen yang sefrekuensi sama kesukaan aku kan. Sedih jadinya kalau kalian break kayak pas minggu-minggu lalu. Intinya thank you deh buat Karon sama Kadita, sehat-sehat terus ya, hehe. Oh iya, satu lagi mau minta rekomendasi 3 lagu bisa tracknya Monsta X dong dari Kadita, hehe. Makasih kalau udah dibacain. Ya ampun, gak usah sedih temenan. Mutualan sama gue, sumpah demi Allah. BL Thailand. Ini mutualan aja sama gue @MBB in Blue Moon, tapi gue udah jarang ngomongin Monsta X. Harusnya tadi dia ngasih rekomendasi series BL yang dia tonton.
biar Oh seru. gitu. Ini gue Aku lagi kasih nonton John rekomendasi. Lati nih. Gue rekomendasi 3 lagu bisa tracknya Monsta X dulu ya. Yang pertama judulnya Underwater, yang kedua Blue Moon, yang ketiga If Only. Dengerin ya, itu kesukaan gue. Oke. Terima kasih Ron, itu udah 1 jam lebih nih. Mau bacain berapa lagi? Fantasia. Terserah lu lah. Taji. Satu lagi Oke, deh, ini lanjut nih lo. terakhir. Lanjut. Kak, aku mau Tabung lah, curhat ke 20 menit. Koreaan. Jadi aku baru masuk K-pop itu di tahun 2018 karena Blackpink. Di tahun 2019 aku baru benar-benar mendalami K-pop banget, seperti agensi-agensi Korea, apa itu Desang, apa itu Chart, apa itu Melon, dan lain-lain. Lalu aku baru tahu kalau Blackpink itu berada di agensi YG, dan aku juga baru tahu kalau Blackpink itu seagensi sama Big Bang, iKON, dan lain-lain. Lalu aku mulai dengerin lagu-lagu YG. Pada saat itu pas banget Ihai baru comeback dan aku suka lagunya. Mulai dari situ aku suka ngikutin artis YG. Walaupun di 2019 mereka dikata agensi kriminal, tapi kan aku nge-stan artisnya bukan agensinya. Jadi menurut aku itu dua hal yang berbeda. Masa cuman karena agensinya bermasalah kita nggak boleh ngefans artisnya? Lalu aku mulai jadi YG stan sejak 2019 akhir. Setiap grup YG comeback aku suka nge-hype karena aku juga suka dengan tipe lagunya YG akhir-akhir ini. YG stan sama Blink sering berseteru, yang merasa kurang konten lah, yang merasa dianaktirikan lah. Aku sendiri sebagai orang yang masuk agensi stan karena Blackpink jadi bingung. Kok jadi pada berantem gini? Sarannya dong Kak, biar bisa menghadapi situasi seperti ini. Kadang jadi bingung harus bersikap seperti apa. Sukses terus ke Koreaan. Tuh, ini saran untuk orang yang baru masuk K-pop di tahun 2018. Baru 2 tahun suka K-pop. Gimana? Saran gue adalah hijrah. Astagfirullah. Subhanallah harusnya kok. Masya Allah. Malah astagfirullah ya. Enggak. Gue tahu banget itu tuh yang masalah ketidakadilan dari promosinya YG, yang Blink merasa kok Treasure dapat konten mulu. Kayak gue sering melihat lah di timeline. Tapi menurut gue itu hal yang kalau kita lihat dan kalau kita ladenin itu akan capek sendiri sih. Kalau menurut gue saatnya lo memfilter apa yang harus di mute, mana followers atau mutual yang memang sefrekuensi sama lo. Kalau lo bukan tipe yang nggak peduli dengan, ya nggak masalah Treasure kontennya banyak dan Blink juga mungkin promosinya sebentar, tapi maksudnya lo tetap suka gitu, lo harus cari mutual yang satu frekuensi. Kalau ada yang nggak suka, udah langsung blok aja, karena hal-hal seperti itu akan selalu ada. Dan kalau lo sering lihat dan terpapar, lo itu yang bikin lo capek sendiri. Jadi kalau menurut gue lo yang paling tahu mana yang cocok dengan yang satu visi dan satu ideologi sama lo pilih aja sih. Satu visi dan satu ideologi. Karena gue sering banget ngelihat yang katanya beli misalnya Treasure rilis apa itu di bawah-bawahnya ada kok Rose nggak solo debut ya. Itu sangat out of context sebenarnya, karena ya beda tim. Gue sering banget ngeliat hal seperti itu. Gue mengerti banget ke concernnya Blink, tapi menurut gue itu bukan ranah yang tepat. Karena beda lah, ini Treasure lagi promo, dan mereka rookie juga gitu. Mereka tertatih-tatih di Korea kan. Jadi menurut gue lo nggak bisa lah lo menyek-menyek di kontennya Treasure, dan menurut gue itu sangat tidak wise. Dan yang tadi si saran gue, lo pilih-pilih lagi mutual lo dan pilih-pilih lo followingnya seperti apa gitu. Kalau menurut lo gimana, Ron? Keren banget. Kalau gue sebagai stan Treasure, gue bahagia banget Treasure punya banyak konten. Walaupun gue nggak nonton semua kontennya sih. Kalau menurut gue sih ya, gimana ya? Gue tuh tipikal orang yang kalau di sosmed itu nggak berusaha mencari mutual, jujur. Jadi gue tipikal yang di sosmed, gue ya udah, gue heboh-heboh sendiri aja gitu. Nggak mencari mutual dalam ini sih, sorry gue potong, nggak mencari mutual juga, tapi lo memfilter sih. Kayak daripada lo ngeliat konten seperti itu capek hati juga, memfilter aja sih menurut gue. Kayak ya udahlah nih orang blok-blokin aja gitu, biar itu nggak muncul di timeline lo lagi gitu menurut gue. Kan kalau menurut lo nggak mencari mutual dan lo have fun dengan ya udah gue nge-hype aja kan, itu maksud lo? Belum selesai omongan gue ya. Oke lanjut, sorry maaf ya tadi gue patah. Maksud gue kalau misalkan emang lo suka ya lo nge-hype sendiri aja. Terlepas dari komentar-komentar orang. Kalau gue sih tipikalnya
Saran terbaik yang bisa gue berikan adalah kalau buka Twitter jangan buka home. Udah itu aja. Buka tab mention lo aja, terus tweet apa yang emang lo lagi hype dan lagi suka. Kalau jangan cari konten di Twitter, cari kontennya di YouTube aja. Jadi lo nggak perlu ngelihat konten orang berantem, komen-komen orang berantem. Lo cari aja, misalkan kalau di Twitter lagi trending apa, jangan dibuka trendingnya, mendingan langsung ke YouTube dengan keyword itu pasti ada juga di situ gitu, dan pasti orang akan ngomongin juga konten di YouTube juga. Jadi itu bisa kayak jadi filter sih menurut gue. Dan ya. Karena kalau trendingan YouTube tuh 2 tahun pertama sadar, sih berat emang. Iya sih, trending YouTube tuh terutama yang K-pop ya, sebenarnya gue nggak tahu sih apa trendingnya tuh, kayak pas gue cari tahu itu kayak apaan sih gini doang. Kayak ya benar sih, trending K-pop tuh kadang-kadang suka terlalu apa ya, lo menyembunyikan masalah tapi justru malah membesarkan gara-gara trendingnya itu. Lo kayak bla 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 bla, deserve better, semua deserve better, one team deserve better. Menurut gue ya sebagai manusia you deserve better sih, karena lo manusia gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kan bagaimana lo men-treat satu sama lain sebagai manusia aja, udah itu aja intinya. Iya, itu sih. Nggak ada yang terlalu lebih, nggak ada yang terlalu kurang. Ya intinya lah, K-pop nggak usah dibawa serius lah, itu sih sedih kayak. Nggak bisa gitu dong, Dit. Menurut lo nggak penting. Fandom tuh nggak penting. Bodo amat. Menurut lo Baekhyun nggak penting, hah? Menurut lo? Baekhyun kagak bayarin tagihan listrik gue ya. Iya sih. Mana nih Kai debutnya kok lama, debut solonya? Kok Rose nggak debut? Kekoreaan FM. Udah, gua potong daripada nanti kemana-mana. Udah Ron, udah 1 jam, udah hampir 1 jam. Lu mah emang hobi motong omongan lu. Lagian lo udah menyebarkan kebencian itu. Lu yang menyebarkan kebencian, kok jadi gue? Sampai Kekoreaan FM, apa nih ya? Ada di Kak pengen request lagunya Jung Sewon yang 20 something sama TOC. TOC lagunya enak banget, biar orang jadi tahu Jung Sewon. Support Starship Planet yang satu ini. Have a nice day Karo dan Kadita. Yes, Jung Sewon. Gue juga suka sih ini, tapi lagunya kadang banget, kadang lagunya enak si Jung Sewon ini. Jadi 50-50 sih gue. Itu ada request dari @ryhnn__ dari Twitter. Satu lagi Ron. Mau request aja, lagi suka banget lagunya si L yang 5 stars, apalagi di situ GJB dapat internet daddy. Itu ya si Rom ya, Barom Yuk. Ian, DPR Ian. Tapi gue merasa dia tuh Clown. Aku tuh kenalnya Romsi Clown. Aku tuh nggak kenal Ian DPR. Tapi sebenarnya kan di MV-nya dia yang 5 star itu lucu banget ya, cute banget, kayak mereka tuh dapat banget chemistry-nya. Tapi gue merasa jadi kayak ini tahu Aliando sama Prilly gitu yang gimmick-gimmick doang. Iya kan, mereka emang cuman gimmick di MV doang kan, nggak beneran. Iya, orang harapnya kayak beneran pacaran gitu. Tapi kayaknya akan berakhir gimmick seperti Aliando Prilly sih. Iya. Nah, gue juga pengen Aliando Prilly pacaran. Memangnya orang-orang ikhlas kalau misalkan mereka pacaran? Kan pasti ada juga yang nggak ikhlas kan? Ya sih ampun, siapa sih? Bukan kan mereka masih idol. 4 ya. Beda kali. Oh, beda. Ini udah nggak di ranah idol ya. Ini bukan Baekhyun Taeyeon ya. Kita tutup dengan lagu kesukaan gue, Momoland, Lady or Not. Ya Allah. Yang kan bukan Aespa, Black Mamba. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong. Annyeong.